Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kamera-kamera yang ada di eFootball 2024 ya. Jadi kalau misalkan kamera itu bisa menentukan juga sih ketika kalian mengoper ataupun passing atau teman ya. Jadi sini kita menjelaskan aja. Yang pertama yaitu kamera jarak sedang. Ya, untuk kamera jarak sedang ini bisa kita lihat gameplaynya secara langsung. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan jarak sedang ini, maka kalian lebih dekat dari pemainnya. Jadi otomatis kalau misalkan kalian menggunakan operan tiki taka ataupun kalian bermain umpan jauh itu agak sulit ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan untuk penampakannya ini keren banget sih ya, sebenarnya ini keren banget kalau misalkan kalian hobi lihat dekat dari jarak orang ya. Kalau misalkan kalian mau buat konten tentang skill di eFootball itu kalian cocok banget menggunakan kamera ini ya teman-teman, karena bisa lihat dari kakinya itu jarak dekat ya teman-teman ya. Nah, ini menggunakan kamera yang di pertama ya, cam pertama. Kita masuk aja cam yang kedua. Cam yang kedua yang namanya memanjang ya teman-teman ya. Jadi memanjang ini ya bentuknya seperti ini. Nah, dia agak sedikit jauh dari yang tadi ya teman-teman ya. Mungkin agak sedikit mid ya ataupun sedang ya. Tapi ini cocok juga ya buat kalian yang hobi bermain di tengah ya. Kalian cocok menggunakan menyerang di tengah ya, kalian cocok banget menggunakan kamera ini ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia fokusnya itu tidak terlalu jauh ya, jadi kelihatan banget ketika kalian bermain di area sisi lawan ya ataupun area sisi tengah. Itu cocok banget buat kalian menggunakan kamera ini. Namun kalau misalkan kalian mau umpan lambung ataupun umpan jauh ya teman-teman, itu sangat sulit ya. Nah, bisa lihat ya kalau misalkan kalian menggunakan kamera ini ya, kalian itu fokus lihat teman kalian itu bisa ya teman-teman ya, dan kalian juga bisa fokus melihat musuh itu titik di mana dia mau mengejar kalian ya. Itu kelebihannya kalau misalkan kamera di bagian mid seperti ini teman-teman ya. Kemudian kamera yang ketiga yaitu lebar. Lebar itu seperti apa bang? Lebar itu ya artinya dia bukan melebar lapangan ya teman-teman, tapi lebar itu dia agak sedikit jauh, tapi dia sifatnya seperti horizontal seperti ini. Jadi pemainnya itu agak sedikit kecil ya teman-teman ya, itu artinya lebar ya teman-teman ya. Namun kalau misalkan posisi lebar seperti ini ada keuntungannya ya sebenarnya teman-teman ya, dan ada minusnya juga. Kalau keuntungannya itu kalian bisa lihat ya teman kalian dari jarak jauh dan kalian bisa main tiki taka juga seperti ini ya. Namun kalau misalkan kalian mau lihat secara dekat atau kalian mau gocek lawan itu agak sedikit susah ya menggunakan kamera ini. Kemudian kamera selanjutnya aja ya teman-teman ya, ini semua replay aja. Kamera selanjutnya kita masuk ke kamera yang namanya yaitu lebar dinamis. Tadi lebar tapi ini lebar dinamis. Lebar dinamis itu seperti apa ya? Seperti apa ya bang ya? Lebar dinamis itu yaitu kalian sedikit lebih jauh daripada jarak yang tadi ya teman-teman ya. Dan ini posisinya sangat enak banget kalau misalkan kalian menggunakan umpan jauh ataupun umpan panjang ya teman-teman ya, ataupun umpan segitiga ya teman-teman ya, umpan langsung itu cocok banget menggunakan ini. Kenapa? Karena kalian bisa lihat dari satu sisi, kalian bisa lihat dari sisi center back ataupun sisi lawan. Nah, bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan kamera ini enak banget kalau misalkan kalian pakainya di corner kick seperti itu teman-teman ya. Itu cocok banget menggunakan kamera ini ketika hal yang itu terjadi ya. Jadi kalian bisa lihat posisi lawan ataupun posisi teman kita di mana ya. Kemudian ya kita langsung aja ya masuk ke selanjutnya. Kamera tadi sudah kamera dinamis, jadi kita langsung masuk ke kamera siaran langsung. Siaran langsung ini kenapa dinamakan siaran langsung? Karena dia seolah-olah kita menonton lihat televisi. Jadi ini saya suka banget ya teman-teman menggunakan kamera siaran langsung ini, karena posisi kamera itu bergerak ya guys ya. Posisi kamera itu bergerak, jadi seolah-olah kalian sedang menonton, memang menonton pertandingan, benar-benar menonton pertandingan. Jadi enak banget kalau misalkan kalian menggunakan ini. Jadi satu sisi dia kamera ngikutin, kalau kameranya di tengah kamera ngikutin juga, kalau pemainnya ada di depan kamera juga ngikutin. Jadi enak banget ya seperti itu. Nah, contoh misalkan kalau serangan balik seperti ini, nah ini keren banget ya teman-teman, seolah-olah kan nonton TV. Nah, bisa lihat pengambilan sisi kameranya itu keren banget ya teman-teman kalau misalkan menggunakan kamera siaran langsung. Kamera itu bergerak mengikuti arah bola di mana tempat bola itu dijatuh kepada kaki teman ataupun kaki lawan. Itu keren banget sih menurut saya kamera siaran langsung. Jadi buat kalian yang hobi banget kalau ketika menonton lihat televisi ataupun keren gol kalian, itu kan cocok banget menggunakan kamera siaran langsung. Kita masuk kamera selanjutnya yaitu kamera stadion. Kamera stadion ini ya hampir sama seperti kamera siaran langsung ya, namun jaraknya cuman sedikit jauh dari siaran langsung tadi. Tapi ini juga keren banget ya teman-teman. Sayangnya minusnya itu hanya sedikit kecil aja pemainnya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan serangan balik itu enak banget menggunakan kamera siaran langsung ini ya teman-teman, stadion ini ya teman-teman ya. Jadi kita tahu di mana posisi lawan ataupun posisi teman kita ya.
Jadi ini enak banget ya, tapi minusnya itu yang tadi ya teman-teman, kalian harus paten ataupun kalian harus tahu posisi teman kalian ya, karena kakinya aja kecil ya teman-teman, lihat dari kamera ini. Jadi harus tahu posisi di mana teman kalian berada ya. Jadi kalian sering-sering latihan aja kalau misalkan kalian mau pakai kamera stadion ini ya. Nah, kamera stadion itu sebenarnya keuntungannya bisa serangan balik itu mudah banget ya teman-teman ya. Tahu teman kita posisinya di mana, nah seperti ini. Nah, itu kamera stadion ya teman-teman. Jadi ini masih kamera stadion ya, jadi bebas sih kalau misalkan kalian mau menggunakan kamera apa ya. Yang jelas kamera stadion ini bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian mau pakai ya kalian pakai aja ya. Jadi di sini kita habis babak pertama ya, kita masuk kamera selanjutnya aja, yaitu kamera duel. Nah, kamera duel ini juga saya suka ya teman-teman ya, kamera duel. Kenapa bang? Karena kamera duel ini memang jaraknya dia di bagian atas ya teman-teman. Dia pengambilan angle-nya itu di atas seperti ini, jadi kita bisa lihat dan kameranya itu juga ikut bergerak ke mana teman kita ataupun lawan pergi ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi kita nggak perlu ragu apakah ada teman kita apa enggak di depan itu, jadi kita tahu posisinya di mana seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu ragu, misalkan kalau misalnya kamera terlalu dekat kan kita ragu tuh apakah ada teman kita di atas, jadi kita lihat minimap itu susah teman-teman. Tapi dengan adanya kamera duel ini, dia sedikit jauh dan kamera juga bergerak, bisa leluasa kita mengopor dan tanpa perlu takut apakah ada teman kita apa enggak ketika kita mengopor kepada teman kita di sana ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan kalian menggunakan kamera duel ini ya teman-teman ya. Duel bukan artian kalian berduel sama orang lain, tapi duel itu artinya kameranya itu juga bergerak dan kemudian dia jaraknya pengambilan angle-nya jauh dan dari atas pula ya teman-teman. Jadi cocok banget buat kalian yang hobi serangan balik ataupun kalian menggunakan tiki taka, itu cocok juga kalian menggunakan kamera duel ini ya teman-teman. Jadi buat kalian hobi kamera seperti ini ataupun angle yang seperti ini, kalian bisa aja pakai kamera yang duel ini ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Ada beberapa kamera sudah ya teman-teman, sudah saya rincikan di sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Ada kamera stadion, kemudian siaran langsung, dan kamera-kamera lainnya ya teman-teman. Jadi bebas ya teman-teman, kalian mau menggunakan kamera apa itu sesuai dengan tergantung hobi kalian ya teman. Jadi mungkin kalian bisa aja simak gameplay yang tadi, ataupun kalian bisa mencoba juga di handphone kalian masing-masing apakah cocok kalian menggunakan kamera itu apa enggak. Karena kalau misalkan kalian menang ya guys ya, saya sesuai aja ya teman-teman. Kamera duel ini agak sedikit mudah ataupun agak sedikit suka ya, saya bisa lihat ya, sedikit saya sedikit suka ya teman-teman dengan kamera duel ini ya teman-teman. Jadi enak banget dipakai ya, jadi kalian bisa pakai kamera duel ini kalau misalkan kalian hobi main tiki taka ataupun kalian main hobi serangan balik ya. Namun kalian harus tahu posisi teman kalian ya, baik-baikin latihan aja teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video yang sisihkan ini, bisa kalian praktekkan di handphone kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa share ke video teman ini semua. Kalau teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui, saya RPS Mobile, saya pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.